Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di channel YouTube Jiyad and Fan. Hari ini kita mengangkat beberapa hal yang tentu mudah-mudahan ini menarik bagi kita semua dan menjadi perhatian masyarakatan, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain sebagainya secara realitas, secara apa adanya, yang kemudian lensa perspektif dan landscape realitas ini menjadi satu bahan bagi kita untuk memandang dengan satu sudut pandang yang berbasis realitas dengan apa adanya. Tentu apa adanya di sini berarti bukan ada apanya, tapi kita betul-betul mengupas tuntas apa yang menjadi persoalan-persoalan yang tentunya ini menjadi penting bagi kita semua karena berkait dengan hajat hidup kita semua. Oke, hadirin netizen semuanya, berbicara dengan berbagai problem, berbagai persoalan, terutama di lingkungan kita, khususnya di Limbangan, umumnya di Kabupaten Garut ataupun di Garut bagian utara, yang mana merupakan Garut bagian utara ini ataupun Limbangan ini merupakan penyangga Bandung Raya. Ini menjadi salah satu potensi yang sangat luar biasa yang dilalui oleh jalan nasional, dan kemudian ini menjadi lalu lintas ekonomi yang tentunya sangat berarti, sangat berharga, dan menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah utara bagian selatan. Tapi kemudian problem persoalan lalu lintas tersebut tentu menjadi persoalan seperti kemacetan, apalagi hari ini di musim mudik ya, di bulan Ramadan, libur panjang, mudik dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi satu problem yang tentunya setiap tahun ini menjadi satu pekerjaan dapur, pekerjaan yang tidak kunjung tuntas, entah apa persoalannya, ataupun mohon maaf, bukan tendensius, tapi mungkin ada indikasi bahwa kemudian ini sebagai proyek rutinan ataupun apapun itu patut kita telusuri, dan mudah-mudahan ada salah seorang dari kita yang mampu untuk menelusuri hal tersebut, sehingga ini menjadi bola salju dan kemudian menghasilkan solusi yang solutif bagaimana kemudian mengurai problem yang sangat krusial, karena kemacetan ini tadi sangat mengganggu daripada ekonomi yang sangat luar biasa yang menjadi tulang punggung di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Nah, para netizen ataupun hadirin yang saya hormati, dalam sudut pandang ataupun landscape perspektif yang saya miliki tentang berbagai problematika yang ada hari ini, saya menyoroti beberapa hal yang menurut saya ini sangat fundamental dan krusial. Yang pertama berkait dengan isu-isu tentang kesenjangan, isu-isu tentang kehidupan, isu-isu tentang kesejahteraan, isu-isu tentang
pemerataan isu-isu yang paling penting adalah tentang industrialisasi yang hari ini secara masif pemerintah Kabupaten Garut itu secara gradual menggenjot industrialisasi ini secara besar-besaran, dan kemudian tentu ada potensinya, tetapi kemudian banyak sekali madarat ataupun hal-hal yang sangat merugikan ataupun menjadi problem bagi kita semua, terutama bagi warga lokal, bagi warga Limbangan. Karena dalam RT RW yang ditetapkan oleh DPRD bahwa kemudian kawasan industri itu ditetapkan di 4 kecamatan. Yang pertama Leles, Limbangan, ya, termasuk Cibatu, ya, dan juga Malangbong, ya, itu wilayah industri yang kemudian akan dikembangkan. Nah, dalam hal ini tentu secara personal saya mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai hal ini, bahwa kemudian memang betul kita demi mengenjot pertumbuhan ekonomi, tentu kita mau tidak mau menurut konsep neoliberal ataupun konsep liberalisme, konsep ekonomi bebas dan lain sebagainya, tentu mau tidak mau peningkatan ataupun lapangan kerja yang dalam hal ini adalah industrialisasi harus digalakkan. Tetapi kemudian industrialisasi yang seperti apa, dan industrialisasi yang kemudian mampu memberikan efek seperti apa, terutama bagi lingkungan, yang kedua bagi masyarakat lokal, yang ketiga tentu bagi kesejahteraan ataupun pendapatan asli daerah Kabupaten Garut. Seperti halnya dalam wacana kemudian bahwa ada beberapa hal terkait industrialisasi dalam nomenklatur perjanjian, misal industri harus ramah lingkungan, mengutamakan warga lokal, gitu ya, dan lain hal sebagainya dalam implementasinya. Hal ini tidak bisa diimplementasikan secara serius ataupun secara menyeluruh, tetapi kemudian ada hal-hal yang kemudian menjadi problem tersendiri, dan ini perlu ada bandul yang kemudian mampu menelusuri hal ini. Berbicara terkait problematika kehidupan kita, tentu yang paling krusial adalah di bidang ekonomi tadi, yang mana menurut data hampir 70.000 itu pengangguran di Kabupaten Garut itu adalah laki-laki, dan perempuan itu hampir 23.000. Nah, ini menjadi satu ketimpangan yang sangat luar biasa, bahwa kemudian kesempatan kerja ataupun kelangkaan lapangan kerja hari ini, gitu ya, justru dialami oleh laki-laki, khususnya di Kabupaten Garut, dan ini sangat terasa. Dan Badan Statistik Kabupaten Garut mengeluarkan data tersebut, bahkan sampai 73.000 lebih, ya, laki-laki di Kabupaten Garut itu kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan, artinya tidak ada lapangan kerja, dibanding daripada perempuan yang notabene merupakan hanya 23.000 lebih. Ini menjadi satu problem, sehingga harus menjadi pemikiran kita bersama bagaimana kemudian kita mampu menggali potensi agar mendatangkan industrialisasi itu yang tentu menyamaratakan semua elemen masyarakat, terutama kalangan masyarakat yang tidak membeda-bedakan gender ataupun jenis kelamin dan lain sebagainya. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua,
Indeks pembangunan manusia Kabupaten Garut masih di urutan kedua ya, ranking kedua terakhir setelah Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ataupun sebelum Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat sebagai daerah yang indeks pembangunan manusianya sangat 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 rendah gitu loh. Ini menjadi satu problem dan kemudian ini harus kita pikirkan bersama bagaimana kemudian untuk tadi mengenjot IPM ataupun pembangunan sumber daya manusia ini agar mampu menopang tadi kesejahteraan kita, kesejahteraan umum khususnya di Kabupaten Garut. Yang selanjutnya penguasaan lahan seperti yang diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Garut dalam satu pidatonya di tahun 2021 ketika waktu itu datang Kementan tahun 2001 masih Syahrul Yassin Limpo. Beliau mengatakan bahwa kemudian potensi daripada Kabupaten Garut itu 39% dari pertanian. 39% PAD Kabupaten Garut itu berasal dari pertanian. Yang mana kemudian di antara pertanian tersebut diantaranya adalah penanaman jagung, yang mana kemudian 4.000 hektar ataupun 4.000 hektar gitu ya, ataupun 7.000 kilometer persegi itu ataupun 3.000 kilometer persegi itu merupakan 39% dari lahan pertanian, yang mana dari 3.000 kilometer persegi itu 1.700 kilometer persegi itu dikuasai oleh Pemkad, dan sisanya artinya bahwa 300 hektar ataupun di 1.300 kilometer persegi itu dikuasai yang pertama oleh PTPN, yang kedua BKSDA, yang ketiga oleh perhutani. Dan tentu dalam lembaga-lembaga ataupun swastanisasi PTPN dan lain sebagainya itu ada campur tangan investor asing seperti di PTPN, perhutani dan lain sebagainya. Itu bukan rahasia umum. Ini menjadi satu hal yang menjadi krusial bagi kita, dan ini mengingat sejarah lama bahwa kemudian pembuatan ataupun sejarah Kabupaten Garut sebagai wilayah konservasi oleh koloni Inggris Raya waktu itu sebagai tanaman kopi dan lain-lain sebagainya, sehingga ada pembagian lahan. Dan konon di Kabupaten Garut pun masih banyak sekali, melebihi 4.000 hektar ataupun 2.700 hektar itu dikuasai oleh keluarga Cendana. Ada beberapa. Kembali kepada potensi pertanian, bahwa kemudian di antara potensi pertanian, di antara hortikultura dan lain sebagainya itu adalah penanaman jagung, yang mana penanaman jagung itu dikonsentrasikan di wilayah Limbangan, yang mana lahan yang disediakan untuk penanaman jagung itu adalah lebih daripada 4.000 hektar. Dan dari Kecamatan Limbangan 4.000 hektar, dan itu mampu menghasilkan 550.000 ton jagung per tahun, sehingga ini mampu memenuhi kebutuhan pasar pakan se-Jawa Barat. Potensi Limbangan. Dan 2.000 hektar itu dari kecamatan tetangga, yaitu Kabupaten Bandung, kawasan Nagreg ya, di kawasan Nagreg. Tetapi kemudian yang kita catat ataupun garis bawah di sini adalah bagaimana kemudian Kecamatan Limbangan ini mempunyai potensi dalam bidang pertanian
itu mampu menyediakan pakan se-Jawa Barat. Bayangkan, ini menjadi sebuah potensi. Namun penguasaannya apakah ini menjadi satu monopoli bisnis tersendiri, atau ini mensejahterakan masyarakat yang ada. Karena tentu ini tidak menjadi satu barometer untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat saya sebagai warga Limbangan dan lain sebagainya. Yang kedua, pariwisata. Yang selanjutnya pariwisata, potensi kita pariwisata. Garut itu merupakan ataupun mempunyai platform ataupun mempunyai gagasan ataupun gagasan rencana jangka panjang RPJMD-nya, rencana jangka menengahnya untuk menggenjot sektor pariwisata. Bagaimana kemudian Garut ini mampu menjadi wilayah ataupun sektor yang ramah terhadap turisme baik lokal maupun mancanegara, dan banyak sekali potensinya, termasuk yang baru-baru ini di di dekat-dekat kita seperti Situ Bagenit, Situ Cangkuang dan lain sebagainya. Kemudian hotel-hotel bintang 5 dan hotel-hotel bintang 3 dan lain sebagainya banyak sekali. Kawah Kamojang, Samarang, dan lain sebagainya. Di samping itu juga Garut mempunyai sumber daya alam yang mana gas bumi di Kabupaten Garut ini sangat melimpah, dan sekali lagi ini dikuasai oleh investor ataupun perusahaan-perusahaan asing, yang kemudian ini menjadi satu hal yang tentu harus kita pikirkan bersama agar mampu kita kembalikan, agar mampu kita nikmati hasilnya, untuk kemudian bisa mengenjot kesejahteraan kita di khusus bagi warga Garut, terutama di kawasan Limbangan berkait dengan pasar tradisional dan lain sebagainya. Luar biasa, pasar Limbangan itu merupakan pasar yang notabene pasar paling hidup ya di kawasan utara, paling hidup. Artinya perputaran uang di sana itu sangat luar biasa besar, dan ini menjadi satu hal yang kemudian menjadi barometer kehidupan ataupun mata pencarian bagi masyarakat. Industrialisasi dan lain sebagainya, kawasan sentra ekonomi dan lain-lain, itu banyak sekali potensi yang kemudian bisa digali. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memandang hal tersebut sehingga hal ini mampu berbanding lurus dengan apa yang menjadi tujuan daripada konstitusi kita, bahwa segala alam yang terkandung dan isinya termasuk di dalamnya milik ataupun berhak, ataupun masyarakat Indonesia berhak menikmati daripada hasilnya. Ini merupakan amanah konstitusi, sehingga kemudian tidak dikuasai oleh segelintir orang, seperti industrialisasi pabrik Cijolang, Congkang, cuma dikuasai oleh beberapa gelintir orang. Pasar sampai hari ini belum selesai persoalan. Nah, kemudian ini menjadi satu persoalan, dan mudah-mudahan melalui momen ini, melalui pemantik ini menjadi bandul bagaimana kemudian kita mampu menggali, bagaimana kemudian ini menjadi landscape perspektif ataupun menjadi lensa ataupun landscape reality ataupun lensa perspektif bagi kita untuk kemudian terus-menerus kita melakukan penggalian informasi ataupun investigasi terkait dengan berbagai persoalan yang ada, agar kita semua mampu terlibat ataupun dapat terlibat dalam berbagai persoalan tersebut, sehingga ini akan berdampak ataupun berbanding lurus terhadap
kesejahteraan kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, dan tentunya sebagai warga Limbangan yang tentu dijamin oleh konstitusi. Itu merupakan sudut pandang secara pribadi, bagaimana saya secara pribadi melihat problematika dan berbagai potensi yang kemudian mudah-mudahan ini menjadi satu pembahasan ataupun ini menjadi satu pemantik ataupun bandul bagi kita semua untuk kemudian bisa senantiasa ataupun terus menggali bagaimana menggali persoalan yang seutuhnya sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami, Jihad and Friend, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, salam. Apa sih